Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Sriwati Yuni, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya mau meminta waktunya Ibu untuk melakukan sedikit percakapan sebelum Ibu masuk ke dalam kelas. Oh iya. Ibu ada RPP? Oh iya, ada Ibu. Ini artinya. Oh iya. Oh iya. Sebelumnya Bu, saya mau tanya, Ibu mengajar bidang studi bahasa Indonesia? Iya, betul. Bahasa Indonesia. Jadi sebentar masuk di kelas Di kelas 10 MIPA 3, 3, 10 15. Jam kelima sampai jam 5. jadi tujuan pembelajaran Ibu yang akan dibawakan hari ini? Ya, tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan sebentar yaitu siswa dapat menyusun tes geografi dengan pola penyajian yang berbeda. Setelah itu menceritakan kembali. Siswa akan menyusun dan menceritakan kembali geografi. Terus kira-kira area pengembangan apa yang akan Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Hari pengembangan yang akan saya capai yang pertama itu penggunaan komunikasi positif dan pemberian motivasi. Kemudian yang kedua yaitu pembukaan proses belajar dan penggunaan strategi belajar. Dan yang terakhir adalah pemberian umpan balik dan pelaksanaan asesmen. Jadi penggunaan komunikasi positif, kemudian pembukaan proses belajar, dan yang ketiga pemberian umpan balik. Jadi ada 3 yang Ibu kembangkan pada pembelajaran kali ini. Terus untuk mengembangkan pembelajaran kali ini, strategi apa yang kira-kira Ibu siapkan? Iya. Strategi yang saya persiapkan yang pertama-tama dari segi pertama komunikasi positif itu dari kita melihat dari pembukaan, ya kita memberikan motivasi, kemudian menyapa mereka dengan kalimat-kalimat yang positif. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menayangkan media pembelajaran yang berupa video pembelajaran tentang biografi salah seorang guru. Setelah itu siswa tersebut dibagi dalam beberapa kelompok untuk memberikan tanggapan atau mencari masalah yang ada pada atau apa yang bisa mereka dapatkan dari video tersebut, pelajaran apa yang bisa diambil. Apakah Ibu cuma menyediakan video dalam pembelajaran kali ini? Tidak, bukan cuma video saja, tetapi saya juga menyiapkan berupa teks biografi. Jadi anak-anak bisa mengadakan literasi, baik itu melalui media cetak atau literasi digital. Bapak Ibu, setelah ini kita akan
hari ini kita ketemu di sini kan, kita akan evaluasi kemarin tentang supervisi kemarin yang kita lakukan. Nah, bisa Ibu ceritakan bagaimana area pengembangan supervisi area pengembangan yang ingin Ibu capai kemarin? Oh iya. Mengenai area pengembangan yang ingin saya capai kemarin itu ada 3. Yang pertama komunikasi positif, kemudian yang kedua pembukaan dalam proses pembelajaran, kemudian yang ketiga yaitu penggunaan strategi pembelajaran. Pertama-tama dalam proses pembelajaran, saya sebagai dalam komunikasi positif itu pertama menyapa siswa dengan santun, kemudian menyiapkan kelas dari segi kebersihannya, kemudian mengecek kehadiran mereka, kemudian setelah itu saya meminta ketua kelas untuk mempersiapkan pembelajaran dengan mengawali pembelajaran dengan membaca doa, kemudian setelah itu saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari itu. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya menyampaikan materi, ya, mengadakan refleksi itu menyampaikan materi, mengingatkan kembali pembelajaran kita sebelum pertemuan tersebut, ya, untuk menyegarkan kembali, mengingatkan agar mereka bisa lebih fokus. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut, saya memberikan menampilkan tayangan berupa PowerPoint. Setelah itu mereka memberikan mereka tanya jawab. Setelah itu mereka saya bagi kelompok berdasarkan kelompok heterogen. Setelah itu mereka berkelompok, saya membagikan lembar kegiatan peserta didik. Di dalam proses pembelajaran saya memberikan pembelajaran berupa teks, ya, berupa teks, kan pada saat itu materinya tentang menceritakan kembali teks biografi. Jadi ada dua bentuk tayangan, ada dalam bentuk tayangan video pembelajaran dan ada dalam bentuk teks wacana. Ya, jadi mereka berkelompok secara heterogen, kemudian menyelesaikan lembar kegiatan peserta didik tersebut. Ya. Nah, tadi area pengembangan yang Ibu sampaikan ada 3 ya, dengan strategi yang sangat baik. Terus apakah atau bagaimana area pengembangan yang Ibu ingin capai? Apakah terlaksana secara maksimal atau masih ada kendala? Kemarin pada saat proses pembelajaran tersebut masih ada kendala yang saya hadapi, terutama dalam sarana, ya, dalam prasarana dan prasarana pada saat video pembelajaran saya tayangkan itu speakernya suaranya kurang besar, jadi saya kurang sarananya di situ. Kemudian saya juga masih kurang dalam mengelompokkan siswa dalam hal gaya belajar mereka, karena kita dituntut untuk melakukan proses pembelajaran secara berdiferensiasi, sedangkan saya masih kurang paham bagaimana mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Itu yang masih kurang menurut saya. Jadi yang kendala yang dihadapi speaker, iya, sarana seperti speaker yang belum ada, sehingga suaranya di dalam kelas itu tidak maksimal. Iya. Kemudian belum bisa mengelompokkan siswa secara berdasarkan gaya belajar mereka. Ya, kalau heterogen seperti itu saja, begitu saja yang sering saya lakukan selama ini. Terus kedepannya langkah-langkah untuk mengatasi hambatan tersebut apa yang akan dilakukan? Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan tersebut, yang pertama, kalau dari segi sarana saya harus berhubungan langsung dengan Wakasek Sarana untuk menyiapkan sarana pembelajaran. Kemudian yang kedua, kalau mengenai gaya belajar,
saya harus konsultasi dengan guru penggerak, kemudian cari browsing di internet tentang bagaimana itu mengelompokkan gaya belajar siswa. Itu yang harus saya lakukan. Untuk rencana ke depannya, kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Rencana kedepannya saya ingin melaksanakannya pada awal tahun ajaran baru ini. Saya akan mencoba untuk membuat rencana pembelajaran dengan bentuk berdiferensiasi, sehingga saya bisa mengelompokkan siswa tersebut berdasarkan gaya belajar mereka. Ya. Terus adakah atau siapakah yang kira-kira akan membantu dalam hal tersebut? Yang membantu saya yang jelasnya rekan kerja, terutama Ibu sebagai guru penggerak, ya, dan juga para stakeholder yang ada di sekolah kita, supaya kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga proses pembelajaran dapat tercapai. Tapi terutama yang kita harapkan di sini adalah ada diklat tentang kurikulum Merdeka Belajar, karena di sekolah kita awal tahun ajaran baru ini baru dilaksanakan kurikulum Merdeka, sehingga kita yang selama ini belum melaksanakan kurikulum Merdeka itu masih kurang, dan bahkan masih belum bisa membuat RPP secara berdiferensiasi gitu. Jadi kita ulang Bu ya. Tujuan kita kan hari ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan supervisi akademik yang kemarin, di mana Ibu menghadapi kendala seperti kurangnya sarana, kemudian belum sepenuhnya mampu mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya. Terus dengan rencana Ibu yang untuk melaksanakan diklat, mengikuti diklat sehingga bisa lebih mengembangkan kemampuan, termasuk dalam membuat perangkat pembelajaran berdiferensiasi, dan rencananya akan dilaksanakan di tahun ajaran baru, dan melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Terus bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah menyampaikan anak-anaknya tentang supervisi akademik kemarin? Perasaan saya ya merasa senang, kemudian merasa terbantu sekali, karena dengan supervisi tersebut setidak-tidaknya saya sudah memiliki gambaran sedikit tentang bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi, karena itu yang dituntut dalam proses pembelajaran. Kita harus seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk aktivitas pengembangannya, apa yang rencananya akan dikembangkan di pembelajaran selanjutnya? Kan tadi ada 3 ya, tapi saya lebih fokus pada penggunaan strategi pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai? Tujuan yang ingin saya capai, kalau penggunaan strategi pembelajaran kan tadi ada bagaimana pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi yang ingin saya capai, anak-anak tersebut bisa berkelompok sesuai dengan kompetensi mereka, sesuai dengan kompetensi, kemudian sesuai dengan gaya belajar mereka. Misalnya gaya belajar yang kinestetik, kemudian gaya belajar visual, dan gaya belajar auditif. Itu yang ingin saya capai, sehingga mereka bisa bekerja sama sesuai dengan kompetensi dan gaya belajar mereka. Terus ukuran keberhasilan itu gimana? Ukuran keberhasilan bagi siswa, ya, menurut saya ukuran keberhasilan itu jika mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian dapat menghasilkan suatu produk sesuai dengan kompetensi dan gaya belajar mereka. Misalnya mereka memiliki gaya belajar kinestetik, berarti dia bisa menghasilkan suatu produk dengan menyampaikan produknya itu. Sedangkan kalau yang visual kan dia bisa
membuat apakah dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk video pembelajaran mereka bisa kaitan sehingga yang lain bisa melihat hal tersebut. Untuk pendukung, apa yang kira-kira Ibu bisa gunakan sebagai pendukung dalam pengembangan yang akan muncul? Menurut saya kalau pendukungnya itu bisa dalam bentuk kerjasama dari rekan kerja yang lebih tahu tentang bagaimana mengelola kelompok tersebut berdasarkan gaya belajar mereka, kemudian fasilitas misalnya ada internet khusus untuk itu, ada internet, kemudian berupa buku misalnya juga bisa, media cetak bisa kita itu pendukungnya. Ya, saya rasa itu saja. Terus rencananya kapan melaksanakannya? Itu di awal tahun ajaran baru. Apakah masih ada yang ingin dikembangkan? Dari segi apa kira-kira? Ya saya yang lain. bisa. Kan tadi itu dari segi strategi. Kalau bisa dari segi itu misalnya asesmen, dari segi asesmennya yang terakhir. Kalau dari segi awal itu saya rasa sudah lumayan. Bisa juga asesmen di awal itu yang masih saya kurang paham, itu asesmen di awal dan ada juga di asesmen di akhir. Asesmen dan ini kembali ya tujuan yang hendak dicapai dengan mengembangkan asesmen di awal. Tujuan yang ingin saya capai, saya bisa mengetahui kalau asesmen awal saya bisa mengetahui kemampuan awal dari siswa tersebut. Kemudian asesmen akhir saya bisa mengetahui bahwa materi yang saya sampaikan itu sudah tercapai atau tidak. Asesmen akhir mengetahui apakah materi yang saya sampaikan itu sudah bisa dipahami atau sudah berhasil atau tidak. Dalam kata lain, tujuan pembelajaran sudah tercapai. Ukuran keberhasilannya menurut Ibu, kalau area pengembangan ini berhasil di asesmen, ukuran keberhasilannya anak-anak memiliki nilai di atas KKM. Itu untuk asesmen akhir. Untuk asesmen awal mereka bisa bekerja sama dalam kelompok sesuai dengan bekerja sama dengan baik ya, sesuai dengan gaya belajar mereka dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan di awal. Kalau yang akhir tadi, asesmen akhir, apa ukuran keberhasilan? Kita bisa melihat bahwa setelah pembelajaran tersebut anak-anak peserta didik mendapatkan nilai di atas KKM, minimal ya KKM di atas. Terus pendukungnya, apa kira-kira faktor pendukung yang Ibu butuhkan? Jika asesmen awal dan asesmen akhir, kalau asesmen awal pendukungnya itu pendukannya dapat berupa, kalau asesmen awal kita bisa melihat kita observasi peserta didik tersebut ya, kemudian saya butuh data dari wali kelas bisa atau membagikan link untuk mengetahui karakteristik dari mereka, gaya belajar mereka, observasi ya, membagikan link dan
karakteristik mereka, Karakteristik atau budaya gaya belajar. belajar mereka itu. Kalau untuk asesmen akhir, Kalau asesmen akhir pendukungnya saya harus membuat misalnya tesis begitu, tesis bisa untuk mengetahuinya. Boleh juga dalam bentuk Google formulir kemarin yang sering iya Google formulir yang biasa kita gunakan. ada. Terus waktunya kapan itu akan melakukan pengembangan tersebut? Kalau asesmen awal bisa di awal semester, boleh juga di awal pembelajaran. Kalau asesmen akhir di akhir pembelajaran. Oke. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sampai ketemu di tahun ajaran baru. Iya, terima kasih kembali.